Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang matematika kelas 9 yaitu bentuk akar. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perpangkatan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang akar, SD kalian juga sudah pernah memperoleh materi tersebut. Nah, untuk kompetensi dasar kali ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya, dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan akar. Nah, apakah itu akar? Akar merupakan lawan dari pangkat. Ya, ingat, akar merupakan lawan dari pangkat yang dimiliki oleh suatu bilangan. Nah, bentuk umum dari akar adalah akar M A pangkat N. Jika ditulis dalam bentuk perpangkatan, yaitu A N pangkat N. Nah, akan saya tuliskan ya di sini. Bentuk akar, saya ambil contoh akar 4 misalkan ya. Akar 4. Berapakah hasil dari akar 4? Kami SD juga sudah pernah mendapatkan materi akar. Nah, akar 4 adalah 2. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dari mana? Kok bisa 2 itu dari mana? Karena mungkin kita tahu atau dari menghafal dan semacamnya kita dikasih tahu oleh guru atau kita belajar dari menghafal. Nah, sebenarnya ini adalah hasil dari perpangkatan. Nah, akar 4 ya. Sebenarnya di sini adalah ada M-nya, yaitu 2. Jika sebuah akar tidak ditulis M-nya, maka di situ sebenarnya adalah ada angka 2, dan di sini 4 pangkat 1. Hasilnya 2. Nah, 2 ini dari mana? Setelah kita tulis dalam bentuk perpangkatan, ya, saya tulis dalam bentuk perpangkatan, artinya di sini adalah 4 pangkat 1/2. Kok bisa 2 dari mana? Nah, masih ingat dengan materi perpangkatan kemarin ya? Jadi 4 kita rubah menjadi sebuah perpangkatan. 4 itu bisa dibuat menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini dipangkatkan lagi dengan setengah. Nah, dari sini ini bisa kita coret ya, 2 dibagi 2 maka hasilnya adalah 1. Sehingga akar 4 atau 4 pangkat 1/2 hasilnya adalah 2. Nah, dari sini pangkatan itu ya. Nah, bagaimana dengan akar 3? Misalkan ada akar 3. Akar 3 maka di sini ada akar 3. Biasanya kalau selain 2 itu ditulis ya. Misalkan akar 3 dari 8. Nah, saya ambil angka kecil aja contohnya. 8. Nah, di sini itu sudah juga bentuk perpangkatannya adalah 8 pangkat 1/3. Nah, ini adalah bentuk akar. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Sifat-sifat bentuk akar itu ada beberapa. Di sini yang pertama, akar A kali akar A sama dengan A. Angka itu sendiri. Jadi, kalau akar dikali akar dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah angka tersebut. Contohnya di sini akar 2 kali akar 2 hasilnya. Berikutnya yang B, akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Nah, di sini coba perhatikan contoh itu ya. Akar 4 dikali akar 9. Akar 4 dikali akar 9 sama dengan, jika dikalikan ya, 4 kali 9 adalah 36. Nah, berapakah akar 36? Akar 36 adalah akar 6 ya. Akar 36 adalah akar 6. Jadi
Setelah dikalikan, jika bisa diakarkan maka diakarkan. Di mana akar dari 36 adalah 6 ya. Nah, 36 itu 6 kali 6. Jadi akar 36 adalah 6. Nah, untuk berikutnya ya, C. Sifat akar yang berikutnya adalah C akar A dikali D akar B. Maka masing-masing dikalikan. Jadi C kali D yang di luar ini dikalikan, kemudian yang di dalam akar juga dikalikan. Nah, ini juga seperti itu, juga bisa disederhanakan, maka disederhanakan. Bentuk akar yang berikutnya yaitu A akar C ditambah B akar C. Bentuk penjumlahan ya. Bentuk penjumlahan. Maka A ditambah B dijumlahkan. Kalau di sini penjumlahan akarnya sama, maka tinggal ditulis kembali akar C. Jadi A tambah B akar C. Pengurangan juga sama. Untuk pengurangan juga seperti itu, bahwa A dikurangi A akar C dikurangi B akar C, hasilnya adalah A min B akar C. Sifat yang berikutnya yaitu bentuk akarnya akar N ini tertulis ya. Jadi ada N di sini. Nah, perhatikan ada N di sini. N ini hanya sebuah variabel. Jadi akar N ya, akar A dikali di sini ada akar B. Nah, hasilnya adalah angka yang di dalam akar ini dikalikan, dan ininya N-nya ditulis karena sama-sama N, dia sama-sama N. Bagaimana kalau berbeda? Maka juga dikalikan. Misalkan di sini N, di sini M, ya N kali M. Di sini ada contoh akar 3 ya, akar 3 dari 3 dan akar 3 dari 9. Hasilnya adalah dikalikan 3 kali 9 27. Akar 3 dari 27 yaitu 3. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah pembagian di sini ya. Akar N dari akar A dan N akar B, hasilnya adalah A per B ya. N dari akar A per B. Jadi N-nya dijadikan 1. N-nya jadi akarnya ini A-nya per B-nya, angkanya yang dibagikan, baru diakarkan. Langkah berikutnya adalah jika akar berpangkat. Nah, N akar A pangkat N, hasilnya adalah angka tersebut. Ya, jadi N-nya ini bisa dicoret. Untuk bentuk akar berikutnya, akar, kemudian di dalamnya ada akar lagi. Cuma di sini adalah akarnya akar M dan akar. Sehingga A1 per M dikali M. Itu adalah sifat-sifat bentuk akar. Kita lanjutkan. Menyederhanakan bentuk akar. Nah, sekarang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Di sini saya kasih contoh ya. Satu, saya kasih dulu bagaimana cara mencarinya. Perhatikan ya, saya tulis di sini angka 2, kemudian angka 3, kemudian angka 5, dan seterusnya. Nah, di sini cara mencarinya, kita harus bagi angka tersebut dengan angka yang paling kecil, yaitu di sini angka yang paling kecil yang saya tulis ini adalah angka 2. Jika bisa dibagi 2 dan angka
satunya, hasil baginya adalah angka yang bisa diakarkan, maka itu adalah angka yang harus kalian pakai. Ini 50 bisa dibagi 2 ya, hasilnya adalah 25. Nah, 2 kali 25. Nah, di sini 2 kali 25. Nah, 2 kali 25, dimana 25 kan bisa diakarkan. Akar dari 25 adalah 5, sehingga jawabannya untuk yang akarnya kita keluarkan 5 akar 2. Nah, inilah hasil dari akar 50. Nah, contoh berikutnya kita lihat akar 75 dikali 108 sama dengan, nah 75 kita bagi 2, karena dibagi 2 nggak bisa, maka kita bagi 3. Ternyata dapat 25 ya, 25 dibagi 3. Kemudian 108, kalau satunya sudah ketemu angka 3 untuk akar satunya, maka otomatis biasanya soal itu berikutnya juga pasti angka yang bisa dibagi 3. Kita nggak perlu bingung lagi harus dibagi berapa, langsung saja kita bagi 3. Dibagi 3 hasilnya adalah 36. Nah, 25 bisa diakarkan, maka keluar 5 akar 3, dan 36 akarnya adalah 6 akar 3. Sehingga kita jumlahkan 5 ditambah 6, 11 akar 3. Lanjut dengan materi berikutnya, yaitu operasi aljabar bentuk akar. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Ini sama seperti yang sudah saya bahas di sifat-sifat akar ya. Ini contohnya adalah 2 akar 12 ditambah 3 akar 75. Nah, duanya biarkan tetap 2 karena di situ dia di luar akar. Kemudian dalam akar kita pecah menjadi 4 kali 3. 4 kan bisa dikeluarkan karena akar 4 hasilnya 2, sehingga 2 dikali 2. Ini hasil dari akar 4 tadi ya. Hasil dari akar 4. Kemudian 3-nya masih di dalam bentuk akar. Kemudian yang berikutnya 75. Nah, sama seperti tadi, ketika sudah menemukan angka pembaginya 3, yang belakang pasti juga bisa dibagi dengan angka 3. 75 dibagi 3 ketemu 25, sehingga 25 ini keluar menjadi 5 akar 3. Jadi 3 kali 5 adalah 15. Jadi setelah dikalikan 2 kali 2 4, 3 kali 5 15. Nah, akarnya sama ya, jadi kita tulis akarnya salah satu, maksudnya kita tulis kembali hanya akar 3 saja. 4 tambah 15, 19. Oke, berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita kalikan angka ini, kemudian kita kalikan juga dengan akarnya. Oh, ini adalah kesalahan ya, maaf, ini adalah D. Maka C kali D. Untuk pembagian, nah ini ada contohnya untuk perkalian. 2 akar 6 kali 5 akar. Contoh perkalian di sini adalah 2 akar 6 kali 5 akar 3. 2 kali 5 10, 6 kali 3 18. Jika ini bisa kita pecah ya, kita sederhanakan, maka harus disederhanakan terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini bisa kita sederhanakan, 18 ini kita pecah menjadi 9 dikali 2, sehingga akar dari 9 adalah 3. Nah, untuk pembagian juga seperti itu. Pembagian, jadi ini akarnya kita pisah, ini terpisah, maka ini kita jadikan 1, 6 bagi 3, akar 10 bagi 5 atau 10 per 5, hasilnya adalah 2 akar 2. Merasionalkan akar. Cara merasionalkan akar adalah dikalikan dengan A penyebutnya. Jadi A per akar B kali akar B per akar B. Hasilnya adalah A per B kali akar B. Contohnya di sini 10 per akar 5 sama dengan 10 per akar 5 kali akar 5 kali akar 5. Jadi 10 dibagi 5, ingat bahwa akar dikali akar dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah angka tersebut. Sehingga 10 per 5 akar 5. Ya, 10 bagi 5 hasilnya 2. Nah, ini
Untuk masalah akar saya pikir sangat mudah. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.